Kalau tadi peluang, saya mencari peluang untuk lulus statistik gitu ya, peluangnya adalah 0,90. Wah. Nah, jadi itu peluangnya. Kemudian yang namanya peluang itu nilainya dari 0 sampai 1. Jadi peluang itu nggak ada nilai negatif, nggak ada yang lebih dari 1. Yang namanya peluang itu maksimal 1, mendekati 1, dan minimal mendekati 0. Kalau yang mendekati 1 itu sudah pasti terjadi gitu ya. Itu udah pasti terjadi. Contoh, besok matahari terbit, ya itu udah pasti, berarti peluangnya 1. Tapi kalau yang peluangnya 0, berarti itu sudah pasti tidak mungkin terjadi ya. Besok matahari nggak terbit, nah itu sudah pasti nggak mungkin terjadi ya. Kemudian kalau peluangnya 0,5, contohnya kalau kita punya koin ada angka dan gambar. Peluangnya muncul angka kalau koinnya dilempar, berarti peluangnya setengah. Karena apa setengah? Karena koin itu kan punya dua sisi, yaitu ada sisi ada dua sisi ya, ada sisi gambar, ada sisi angka. Itu yang uang 500-an itu ya, yang warna kuning itu. Terus ada peluang-peluang lainnya. Intinya range-nya itu dari 0 sampai 1 ya. Dan ini adalah probabilitas dasarnya, di mana di dalam probabilitas pasti ada yang namanya eksperimen. Eksperimen itu ketika kalian itu mengamati sesuatu. Jadi ketika kalian melempar koin atau melempar dadu, itu namanya eksperimen. Ruang sampel tergantung. Kalau ruang sampelnya si koin itu ada dua, ada gambar, ada angka. Tapi kalau ruang sampelnya si dadu ada 6 ya, ada 6 sisi ya. Semua pasti sudah pernah bermain dadu ya. Kemudian kejadiannya apa? Nah, kejadian adalah bagian dari ruang sampel yang muncul. Jadi ketika dadunya dilempar, ternyata yang keluar angka 1 atau angka berapa. Ya, itu namanya kejadian. Ya. Tadi ini juga sudah dijelaskan, ya, probabilitas itu 0 sampai 1. 0 itu adalah impossible event atau tidak mungkin terjadi, tapi kalau 1 itu adalah pasti terjadi. Nah, kemudian ini ada contoh nih. Pada percobaan melempar sebuah mata uang logam 1 kali. Kalau mata uang logam 1 kali, maka ruang sampelnya ada 2, angka dan gambar. Kemudian pada percobaan melempar dadu, berarti ruang sampelnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau pada hari, berarti ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian kalau pada melempar bagaimana dengan ruang sampel pada percobaan 2 uang logam yang dilempar sekali. Jadi 2 uang logam dilempar sekali. Bisa jadi muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Berarti ruang sampelnya ada 4. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Terus bagaimana kalau 2 dadu dilempar secara bersama-sama? Berarti kemungkinan akan muncul angka yang seperti ini ya. Ini adalah dadu pertama, ini adalah dadu kedua. Kalau 2 dadu dilempar bersama-sama muncul seperti ini, ada 36 titik. Nah, sekarang pertanyaan saya, coba. Berapa peluang muncul angka yang sama? Peluangnya berapa? Muncul angka yang sama. Ada berapa nih angka yang sama? 0,6, Miss. Berapa? 0,6. 0,6 asalnya dari mana? Kan 6 kali. Jadi gini, kalau tadi kan kalau misalkan ada koin, kalau dilempar itu adalah setengah. Kenapa bisa setengah? Karena muncul angka 1 dari ruang sampelnya 2. Nah, kalau ini muncul angka yang sama, berarti ada berapa angka yang sama? 1/6. Ada 6. Ruang sampelnya ada 36. Jadi 6/36. 6/36 itu sama dengan 1/6. Ya, disederhanakan seperti itu. Nah, inilah yang disebut probabilitas dasar.
PA sama dengan NA per NS ya. NA itu adalah kejadian A di ruang sampel S. Jadi ada kejadian di ruang sampel S, kemudian NS adalah seluruh sampel. Nah, yang ini yang kalian sudah jawab, ini adalah contoh yang ini. Probabilitas kejadian muncul angka yang sama pada pelemparan 2 dadu dalam sekali, yaitu 6/36 atau 1/6. Gitu. Ini probabilitas dasarnya ya. NA per NS. NA itu adalah kejadian yang terjadi, NS adalah banyaknya ruang sampel. Kemudian di sini kita akan belajar mengenai hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Di dalam hukum penjumlahan itu ada yang namanya mutually exclusive event. Mutually exclusive event adalah kejadian yang saling lepas ya. Kejadian yang saling lepas atau terjadinya di waktu yang berbeda. Contoh nih, contoh untuk mutually exclusive event. Kalian pernah melihat ya atau pernah membeli mungkin di Alfamart atau Indomaret Aqua atau botol minuman lainnya yang isi airnya itu berbeda atau isinya sama semua. Pernah nggak ngelihat isinya beda? Pernah, Miss. Pernah ya. Menurut kalian, Aqua itu misal, Aqua yang satu isinya itu mendekati leher, jadi mendekati leher atas itu. Ada yang isinya malah justru di bawah leher. Menurut kalian itu terjadinya di waktu yang sama atau beda? Ngisinya itu di waktu yang sama atau beda? Beda, Miss. Di waktu yang beda. Kenapa di waktu yang beda? Karena kalau ngisi air itu kan sudah ada mesinnya, ya kan? Jadi ada mesinnya sudah diukur milimeternya. Jadi sudah diukur berapa mili gitu ya. Nah, kalau misalkan di waktu yang sama itu semuanya pasti isinya sama semua. Tapi kalau ada yang isinya berbeda itu pasti di waktu yang berbeda. Contoh misalkan ketika airnya tinggal dikit gitu ya, maka bagaimana supaya semua botol bisa terisi dengan cara dikurangi milinya. Makanya kalau kalian lihat itu isinya tuh bisa beda-beda gitu ya. Walaupun bedanya itu nggak terlalu jauh, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, itu berarti terjadinya di waktu yang berbeda atau kejadiannya itu saling berlainan ya atau saling lepas, nggak ada kaitannya sama sekali gitu ya. Nah, kalau non-mutually exclusive event itu adalah kejadian yang terjadi secara bersama-sama. Artinya dua kejadian itu adanya memiliki kesamaan, jadi ada sesuatu yang sama. Kalau yang atas itu tidak ada sesuatu yang sama, tapi kalau yang bawah ini ada yang sama gitu ya, ada bagian-bagian yang sama. Kenapa? Karena terjadinya secara bersama-sama. Contohnya adalah hobi gitu ya. Kalian bisa punya dua hobi sekaligus ya, padahal kalian ini kan satu sendiri ya, tapi bisa punya banyak hobi. Nah, kemudian ada teman kamu juga punya hobi juga, ternyata bisa terjadi bersama gitu ya, ada sama-sama hobi nonton gitu. Kemudian aturan komplement. Kalau aturan komplement itu adalah contohnya kalian itu punya peluang lulus itu 90% atau 0,9. Berarti peluang kalian nggak lulus berapa? 10%. Komplement itu artinya kebalikan. Peluang lulusnya 90% berarti tidak lulusnya adalah 10% gitu ya. Nah, kemudian kalau hukum perkalian, di dalam hukum perkalian ini ada contohnya independent event. Kalau independent event itu kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas maksudnya gimana? Contohnya nih, saya punya mobil. Ya, saya punya satu mobil. Satu mobil itu akan mengalami peluang kerusakan ketika mengendarai gitu ya, mengalami peluang kerusakan adalah 0,1 gitu. Kalau saya punya dua mobil, berarti peluang kerusakannya berapa? 0,1 dikali 0,1.
Itu independen. Kalau saya punya 5 mobil, ya berarti 0,1 kali 0,1 sampai 5 kali, atau 0,1 pangkat 5. Itu independent event. Kejadiannya saling bebas. Kemudian kalau dependent event itu adalah kejadian bersyarat. Artinya kejadian sekarang akan mempengaruhi kejadian yang akan datang. Contoh misalkan nih, saya punya Indomie ya, ada 7 Indomie, yang 4 itu adalah Indomie goreng, yang 3 adalah Indomie rasa bawang. Nah, hari ini saya mau makan Indomie goreng. Berapa probabilitas terambilnya Indomie goreng? Berapa? 1/3. Kan tadi berapa Indomie gorengnya, ada berapa? Ada 1 kan? Ada 4. Ada 4. Berapa terambilnya? 1 Indomie goreng berapa? 1/4, Miss. 1/4. Tadi jumlah Indominya ada berapa? Yang bawang tadi berapa, Miss? Oh, 1/7, Miss. Tadi Indominya ada 7 kan? Iya. 4 Indomie goreng, 3 Indomie rasa ayam 4/7. bawang, Indomie kuah, ya kan? Probabilitas terambilnya Indomie goreng. Hari ini saya mau makan Indomie goreng. Berapa probabilitasnya? Peluangnya berapa? 4/7. 1/7, Miss. 4/7. Itu yang betul ya. Karena Indomie gorengnya ada 4. Jadi terambilnya salah satu Indomie goreng berarti 4/7. Nah, terus kemudian nanti malam saya mau makan lagi nih. Saya suka banget sama Indomie goreng. Jadi terambilnya Indomie goreng untuk kejadian nanti malam jadinya berapa? Setengah, Miss. 1/2. Kok bisa setengah? 3/6. Kan 3 per 3/6. Oh iya betul, 3/6 setengah gitu ya. Ya karena Indominya tadi sudah dimakan kan, kemudian berarti kan tinggal 6. Sedangkan Indomie gorengnya masih sisa 3, berarti probabilitasnya adalah 3/6 atau setengah. Itu adalah kejadian dependent event gitu ya. Nah bagaimana cara menuliskan ini semua? Inilah yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah mutually exclusive event. Tadi mutually exclusive event adalah kejadian yang terjadi di waktu yang berbeda atau waktunya berlainan dan kejadiannya saling lepas. Makanya untuk probabilitas dua kejadian satu sama lain ini memiliki aturan seperti ini. Probabilitas A atau B sama dengan PA atau B itu sama dengan PA plus PB. Atau kita gambar dalam himpunan itu adalah himpunan A dan himpunan B. Dia berdiri sendiri masing-masing, maka dijumlahkan. Ya, contoh. Ini ada contoh. Kalian pasti pernah makan yang namanya snack ini ya. Ini ada snack, isinya itu bervariasi, ada sayuran, ada buncis, ada kacang polong gitu kan. Kemudian ada mesin, ngisinya bisa terlalu ringan atau terlalu berat. Nah, di sini ada terlalu ringan saya sebut sebagai kejadian A, dan ada yang terlalu berat kejadian saya sebut C, dan yang memenuhi syarat ada B. Jumlah totalnya ada 40 snack atau 40 kantong. Nah, berapa probabilitas terlalu ringan? Berarti 100 per 4.000 atau 0,025. Nah, sekarang kalau yang ini, berapa probabilitas yang memenuhi syarat? Berarti berapa? 3.600 per 4.000 sama dengan adalah 0,9. Ya, 0,9. Kemudian yang C berarti berapa? 300 dibagi 4.000 per 4.000 sama dengan 0,075. 0,075. Ini kalau dijumlahkan totalnya adalah 1. Nah, kemudian ditanya nih, berapakah probabilitas kantong yang terlalu ringan atau terlalu berat? Pertanyaannya itu, berarti kamu nulisnya gimana?
probabilitas terlalu ringan atau terlalu berat. Saya akan tulis berarti P terlalu ringan itu simbolnya adalah A atau B, terlalu ringan terlalu berat atau C ya. Maka sama dengan P A ditambah P B. Berarti PA-nya berapa? 0,025 ditambah P, bukan PB ya, ini PC ya. PC, Miss. PC, oke. 0,025 ditambah 0,075. Sama dengan berapa? 0,1. Ya. Ini akan saya screenshot, saya taruh di Word, nanti saya akan bagikan ke kalian jawabannya semua ya. Nah, itu adalah yang kejadian mutually exclusive event. Mutually exclusive event. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk ini kalau misalkan ini ya, non mutuali itu adalah suatu kejadian ya yang terjadi saling berkait atau terjadi di waktu yang sama atau secara bersama-sama. Makanya di dalam non mutually exclusive event itu ada bagian yang sama. Bagian yang sama adalah yang ini. Ya, bagian yang sama adalah yang ini. Karena terjadinya di waktu yang sama. Nah, ini adalah bagian yang sama. Oleh karena itu, rumusnya itu adalah PA atau B sama dengan PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA dan B. PA dan B itu adalah bagian yang berwarna biru ini. Gitu ya. Nah, ini ada contoh. Ada contoh di sini, contohnya kalian tahu kartu ya, kartu. Jadi yang suka main kartu akan ketahuan nih di sini ya. Nih kartu jumlahnya itu ada 52 kartu ya. Ada 52 kartu di mana rajanya ada 4 dan hatinya itu ada 13. Selain gambar hati ada gambar apa aja? Ada keriting, ada skop, ada satu lagi apa? Wajik ya. Nah, kemudian di dalam raja itu setiap gambar tadi ada hati, wajik, skop, kemudian keriting. Itu masing-masing ada rajanya masing-masing satu gitu ya. Sehingga kalau kita tulis di sini, ini probabilitasnya berapa? Probabilitas 4, karena rajanya ada 4 kan, berarti probabilitasnya berapa? 4 per 52. 52. Kalau probabilitas hati berarti 13 per 52. Karena ini raja bergambar hati, jadi raja bergambar hati kan cuma ada 1, berarti 1 per 52. Sehingga kalau misalkan ditulis di sini, berapa probabilitas gabungan A atau B, berarti kamu langsung aja P A ditambah PB dikurangi P, A, dan B. Sama dengan PA-nya adalah 4/52. Ya, ini akan saya taruh di bawahnya. 4/52. Kemudian ditambah PB-nya itu 13/52 dikurangi 1/52. Sama dengan berapa? 16/52. 16/52. Ya, ini hasilnya. Kamu bisa hasilnya bisa disederhanakan lagi, boleh ya. Nah, oke, ini saya akan screenshot, saya taruh di Word.
non mutuali. Oke. Sekarang kita akan masuk ke, nah kalau yang ini non mutuali untuk 3 irisan. Jadi ada 3 irisan, ada 3 A, B, C ya. Namun karena ini cuma 2 SKS, jadi kita nggak sampai ke sini ya, karena waktunya nggak cukup. Jadi 3 irisan seperti ini, itu butuh waktu lama untuk mengerjakan yang ini. Jadi ini akan saya skip. Kita nggak belajar yang 3 irisan, kita skip aja. Kita langsung ke komplement. Kalau komplement tadi sudah dijelaskan. Kalau misalkan komplement itu 1 per PA. Jadi A komplement. Misalkan kamu lulusnya tadi adalah 90%, berarti tidak lulusnya adalah 1 dikurangi 0,90. Berarti sama dengan berapa? 0,1 gitu ya. Itu yang komplement gampang. Nah, sekarang yang independent event. Independent event itu adalah kejadian saling bebas ya. Dirumuskan kejadiannya tuh seperti ini. PA dan B sama dengan PA dikali PB. Nah, kemudian di sini ada soal nih. Ada pemesanan kursi pesawat. Kamu 60% anggota akan melakukan pemesanan pesawat. Nah, kalau misalkan 2 orang dipilih secara asak, berapa probabilitas 2 orang melakukan pemesanan kursi pesawat? Berarti gimana? Probabilitasnya kan PA dan B kan? Berarti isinya ya langsung aja. P, A, dan B. Bisa 3 ya bisa. PA dan B sama dengan PA, kan rumusnya itu kan, PA dikali PB, berarti 60, 0,6 dikali 0,6, karena kan 2. Nah, sama dengan 0,36. Kalau misalkan 3 gimana? Kalau misalkan P, A, dan B, dan C, ya, kamu tinggal 0,6 pangkat 3. 0,6 pangkat 3. Ya, 0,6 pangkat 3 berapa? Sama dengan 0,216. Miss, Ya, ada lagi yang mau ditanya? saya Miss. Kenapa kan dia ambil 1 orang secara acak 0,6. Terus habis itu dia ambil lagi 1 orang. Kenapa orang yang satu itu nggak keluar? Jadinya 0,6 dikali 0,5. Kok 0,5 dari mana? Pak, misalnya kayak ini kan 60 orang. 60%, 2 orang dipilih secara acak. Terus habis itu kan keluar 1 orang nih. Kenapa angkanya tetap sama, Miss? Gak berubah. Padahal 1 orang udah keluar dari 60% yang disebutkan. Jadi gini, jadi ceritanya tuh gini, ini nggak ngomongin keluar atau apa ya, kalau independent event itu namanya independen, tidak ada pengaruh. Contoh misalkan nih, saya punya, tadi kan contohnya mobil ya, sekarang contohnya HP. Saya punya HP, probabilitas 1 HP rusak itu adalah 0,6. Kalau saya punya 2 HP, berarti rusaknya berapa? 0,6 dikali 0,6, karena rumusnya di sini PA dikali PB. Kalau saya punya 3 HP, berarti berapa? 0,6 dikali 0,6 dikali 0,6. 0,6 kali 0,6 kali 0,6. Itu. Nah, ya, makanya. Tapi saya mau tanya, gimana cara saya bedain independent event atau yang sama yang tadi lagi? Padahal soalnya kurang lebih mirip kayak gini. Itu gini, kalau di dalam soal, biasanya tuh dia, kalau ini kan ada dan ya, dan ini kalau ini kan keduanya. Kalau seperti ini tuh keduanya itu udah pasti dia independen. Kalau misalkan yang contoh yang non mutuali gitu. Non mutuali itu pasti ada kata-kata atau. Jadi mutuali sama non mutuali dia itu lebih ke atau. Lebih ke atau.
Atau itu ini simbolnya itu selalu naik ke atas. Ya, ada U gitu ya. U gitu. Sedangkan kalau independen, ini kan atau juga kan nih yang berapa non mutuali atau juga naik ke U, simbolnya U, ini juga simbolnya U, itu adalah mutuali ya. Kalau mutuali itu PA plus PB atau pasti kata kuncinya tuh atau. Kalau ada kata kunci dan ya, dan atau keduanya gitu kan. Di sini kan keduanya gitu ya. Berarti dan, kalau keduanya itu dan. Nah, yang terakhir itu agak sedikit kamu sedikit analisis lagi gitu. Yang terakhir itu adalah dependent event. Kalau dependent event itu kan kejadian dan juga kan, jadi dependent event atau hukum perkalian itu pakai dan. Nah, di dan ini tuh kalau kamu mau nulisnya seperti ini, mungkin nulisnya kamu agak ribet ya, tapi sebenarnya logikanya kamu sudah dapat sebenarnya gitu. A dan B, maka kejadian peluang A, kalau ini pasti ada syaratnya. Kejadian peluang A yang bersyarat dikalikan dengan kejadian B, tapi syaratnya A itu sudah terjadi dulu. Seperti tadi yang Indomie tadi gitu kan. Nah, kalau yang ini biasanya tuh kamu pakai logika. Kalau di soalnya modelnya itu seperti apa, itu ada model-modelnya. Nanti kita lihat model-modelnya ya. Contohnya misalkan gini nih. Ini. Dewan direksi memiliki 12 anggota. 3 diantaranya adalah perempuan. Berarti laki-lakinya berapa? 9. Akan dibentuk panitia berjumlah 3 orang yang dipilih secara acak. 3 orang yang dipilih secara acak. Berapa probabilitas masing-masing anggota panitia terpilih adalah laki-laki semua. Nah, kalau soalnya seperti ini ya, kalau misalkan mutuali ya enggak ya. Kalau independen ini ngomongnya seperti ini gitu ya. Nah, ini contohnya dependen. Berarti kalau saya tulis di sini secara logika ya, berarti kan P pertama ya, pengambilan pertama. Kalau probabilitas ini memang analisis kamu memang lebih dalam lagi dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi ya harus bersabar memang. Pengambilan pertama gitu kan. Berapa probabilitasnya? Berarti P laki-laki yang pertama ya, laki-laki 1 gitu ya. Berarti kejadiannya berapa? 9/12. 9/12. Itu kan masing-masing. Nah, kamu lagi, ini panitianya kan dibentuk 3. Nah, dibentuk 3 sama dengan sekarang pengambilan yang laki-laki 2. Berapa? 8/12. 8/11. Ya kan karena sudah diambil 1 kan. Terus pengambilan yang ketiga P laki-laki 3 berapa? 7/10. 7/10. Berarti ketiga, jadi probabilitas ketiga laki-laki itu adalah bisa nulisnya itu laki-laki 1 dan laki-laki 1, atau kalau disingkat ketiga laki-laki gitu kan, ketiga laki-laki itu probabilitasnya gimana? Kan dikalikan semua kan? Ini probabilitasnya kan gitu, perkalian semua. 9/12.
12 dikalikan dengan 8 per 11 dikalikan dengan 7 per 10. Nah, itu probabilitasnya. Seperti rumus yang ini, kalau 3 nih. A, B, A dan B dan C. Berarti probabilitas kejadian A dikalikan dengan probabilitas B bersyarat A, kemudian kejadian C bersyarat A dan B. Nah, kalau kamu ngapalin rumus ini mungkin agak repot, tapi kalau secara logika nulisnya seperti ini pun udah oke gitu ya. Gitu. Ini berapa nih? 9 kali 504. 8 kali 7 sama dengan 504. 504 dibagi 1320. 1200 1320. 1320. Nah, ini contoh yang dependent event. Nanti kita akan belajar itu soal apa sih, bagaimana cara membedakan gitu ya. Nanti kita akan belajar lagi. Miss mau tanya, Bentar. Miss. Ya, Itu itu kan dijadiin kayak per gitu, Miss. Kalau dijadiin kita kayak desimal gitu bisa boleh, nggak apa-apa, Oh, oke, nggak Miss. masalah gitu ya, nggak masalah. Oh ya, Miss. Seandainya ini ulangan keluar soal begini, perlu diperkecil lagi nggak? Atau kayak gini aja nggak apa-apa? Maksudnya, sebenarnya kalau mau diperkecil boleh, seperti ini juga boleh sih, nggak masalah sih, ya. Oke, Miss. Gitu. Kemudian, nah ini ada latihan soal nih. Sekarang saya akan mengajak kalian ke, kalau soal seperti ini kira-kira soal apa nih? Mutuali atau termasuk hukum penjumlahan atau hukum perkalian? Ayo, kata kuncinya apa tuh? Yang ini. Atau, Miss. Kata kuncinya atau kan? Tuh. Di Non sini mutuali, atau. Miss. Ya. Ataunya nih, ini atau kata kuncinya. Kira-kira mutuali atau non mutuali? Mutuali itu adalah yang Ini non mutuali, Miss. dia berpisah gitu ya, nggak berkaitan. A atau B berarti sama dengan Peluang A plus peluang B, Miss. ya peluang A ditambah peluang B. Emang ada irisannya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada irisannya. Jadi di sini yang pertama adalah bagian pemeliharaan. Pemeliharaan ini totalnya berapa nih kalau dijumlahin? Dijumlahin berapa tuh? 120 ditambah 50 ditambah 1460 ditambah 2000, Miss. 302 ditambah 68 ya, sama dengan 2000 ya. Jadi ini totalnya adalah 2000. Saya tulis di mana nih? Ini 2000. Total. Tapi di sini langsung aja. Yang bagian pemeliharaan 50 per 2000 ditambah bagian sekretaris 68 per 2000. Nah, seperti ini aja. Kamu, yang penting kan kata kuncinya kamu harus tahu atau, dan. Atau, dan. Itu kata kuncinya. Nah, nanti ada soal lagi nanti ya. Ditunggu bentar. Ini saya copy dulu. Contoh lagi. Nah, ini ada contoh. Menurut kalian nih, ini soal 3 ini, kira-kira soal apa ini? Apa kata kuncinya? Atau. Tahu ya. Berarti kata kuncinya atau kan?
Dan di sini kira-kira mutuali atau non mutuali? Mutuali, Miss. Kenapa mutuali? 3%. Karena 3% membutuhkan keduanya. Kalau 3% membutuhkan keduanya, berarti kan ada hal yang sama. Kalau hal yang sama itu berarti non mutuali. Oh, Ya kan? Kalau ada yang sama namanya non mutuali kan? Ya, nih lihat nih di sini. Tuh, non mutuali karena ada hal yang sama. Ya. Non mutuali itu ada sesuatu yang sama, ada bagian yang sama. Oke ya? Oke. Sekarang soal 3 nanti akan jadi soal forum yang akan kalian kerjakan. Karena ini dalam bentuk persen, kamu bisa langsung masukkan aja angka-angkanya pakai rumus yang non mutuali. Kalau yang soal 4, kira-kira soal apa ya? Independen. Hah? independen. Independen tuh, independen kalau 4 berarti berapa? 0,8 pangkat 4. 4. Nah, kamu udah tahu nih, ya kan? Nih, tuh. Membeli 4 ban. Nah, sekarang udah tahu. Kemudian, nah sekarang yang soal ini nih. Ini soal ini akan kita kerjakan secara bersama-sama ya. Ini akan saya copy dulu, saya taruh dulu. Kita kerjakan di Word. Ingat kata kuncinya ya. Kata kuncinya harus diingat. Kalau ini adalah campuran ya, ini adalah tabel kontingensi. Jadi tabel kontingensi ini memuat semua unsur dari mutuali, non-mutuali, atau independen. Oke, saya stop sharing dulu. Ya, ini ya soalnya ya. Sebelum ke sini, berarti untuk menjawab jawaban, kamu harus jumlahkan dulu nih. Harus jumlahkan dulu semuanya ini, masukkan ke Excel dulu, dijumlahkan dulu. Ya, jadi saya akan jumlahkan dulu. Bentar. Bentar ya. Sigma. Oke. Sam. Satu-satu. Nah, kalau misalkan soal ujian ya, soalnya kurang lebih ya seperti inilah ya, yang buat latihan-latihan gitu. Oke, yang pertama nih, responden dari golongan pelajar yang menyukai jenis ini syarat. Syarat, ganti ya, syarat yang terpilih gitu ya. Responden dari golongan pelajar yang menyukai jenis tekstil. Berarti probabilitasnya berapa? Responden golongan pelajar, ini pelajar, tapi yang suka tekstil, berarti yang mana? 50, Miss. Ya, 50 per 225.
50 per total semuanya, total ruang 744. sampelnya berapa? 744. Berarti kamu 744. rumusnya apa? P remaja. Kalau seperti ini, remaja dan tekstil. Tekstil. Ya, itu sama dengan 50 per 744. Tuh, remaja yang menyukai tekstil. Sekarang, yang ini. Responden golongan pelajar atau dari golongan rumah tangga. Berarti saya nulisnya gimana? P pelajar atau rumah tangga. Rumah tangga berarti IRT ya. IRT. Berarti rumusnya apa? Ini mutuali atau non mutuali? P pelajar Non mutuali, Miss. non mutuali ditambah P IRT. Emang ada nggak sih irisan? Nggak ada kan? Orang ini pelajar, ini ibu rumah tangga, sama-sama mendatar, berarti nggak ada yang namanya perpotongan atau kesamaan, itu nggak ada. Sehingga probabilitas pelajar berapa jumlahnya? 165, Miss. 165. 165 per 744 ditambah rumah tangga berapa rumah tangga? 213. 213 per 744 sama dengan berapa? Jumlah 165 ditambah 213 sama dengan 378 per 744. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang ini kamu lihat nih. Ini beda nih. Responden dari golongan pelajar dengan syarat yang terpilih penyuka produk sepatu. Nah, kalau yang ini itu adalah apa ini? Kalau ada syaratnya berarti apa? Independen atau dependen? Dependen. Dependen berarti terjadinya P siapa nih? P pelajar. Syaratnya kan seperti ini. Syarat sepatu. Kalau kamu lihat itu gini. Berarti gimana? Berapa probabilitasnya? 48. Pelajar, tapi yang suka sepatu 48 per 744. 185. per 185. 185 karena ada syaratnya. 48 per 185. Karena ada syaratnya penyuka jenis produk sepatu. Jadi hanya jumlahin sepatunya aja ya, Miss ya? Iya, betul. Karena itu ada syaratnya, ya. Kemudian ada responden pelajar dan karyawan. Ini termasuk apa nih? Pelajar dan kan karyawan. Ini termasuk apa? Independen. Kalau independen berarti diapakan? Kalikan, Miss. Ya, dikali gitu. Karyawan. Berarti sama dengan berapa pelajarnya? 165 dikali 65 dikali 2 per 744 dikali dengan 239 per 744. 239 per 744. Ini kamu bisa isi sendiri lah ya. Nanti dilengkapi sendiri. Nah, sekarang ini responden golongan anak-anak remaja, ini kan anak-anak remaja atau penyuka jenis mainan. Nah, kalau yang ini apa nih? Ini anak-anak remaja seperti ini mendaftar atau penyuka jenis mainan. Berarti termasuk apa ini? Non mutuali ya? Non mutuali, betul. Karena dia itu ada mendatar, ada tegak, sehingga kamu nulisnya non mutuali adalah saya tulis AR ya.
AR itu anak-anak dan remaja atau mainan. Berarti sama dengan P AR ditambah P mainan dikurangi apa? P AR dan mainan. Nah, udah sekarang PAR-nya berapa? Kita lihat PAR berapa nih PAR. Ini kan? Berapa? 127 per 27 per 744. 127 per 744 ditambah mainan. Mainan 110 per 110 per 744. Sekarang dan. Nih dan. Kalau dan berarti AR mainan. AR mainan berarti mana? AR mainan. Ini per 70 per 70 per 7. 70 per 110, Miss. 110. 110. Emang ada syaratnya di sini. 744. 744. Oh, 744. Kan mirip dengan ini kan? Mirip dengan ini kan dan kan? Iya, Miss. iya, Miss. Nah, udah kamu bisa cari sendiri, dihitung sendiri. Ya, karena waktunya sudah jam 8.16 gitu ya. Jadi nanti kamu cari sendiri. Oke, sekarang untuk soal forum kamu pasti bisa lah ya, kalau nyoba pasti bisa. Soal forumnya ini soal yang tadi ya, soal yang tadi. Berarti ini. Kemudian, bentar. Oke, soal forumnya. Ada 3. Ya, coba kamu perhatikan nih. Bisa nggak nih kira-kira kalian? Tuh, lihat. Ini udah dijumlain nih. Udah dijumlain. Kamu udah nggak perlu jumlain lagi. Bisa nggak kira-kira kalian ngerjain tuh? Ada bayangan nggak? Probabilitas terpilihnya alumni laki-laki. Laki-laki berapa? Gampang. Tuh. Perempuan? Gampang. Alumni laki-laki dan berasal dari Pulau Jawa. Nah, tuh kamu tahu ini ada dan. Berarti tahu ya? Tapi Miss, berarti AC ini nggak pakai syarat kan ya? Nggak ada. Beda lagi yang ada syaratnya nih. Yang D. Alumni asal Pulau Jawa dengan syarat laki-laki. Alumni asal Pulau Jawa, alumni asal Pulau Jawa dengan syarat laki-laki. Tuh. Ya kan? Syaratnya yang di bawah kan? Terus ini alumni Pulau Jawa dan perempuan. Nah, ini berarti kamu apa? Ada yang tegak, ada yang kesamping. Alumni perempuan atau laki-laki. Nah, ini kan mirip dengan yang ini semua. Kamu tinggal lihat. Kalau yang bersyarat berarti yang sepatunya, yang dibuat per sepatunya. Kan sepatu itu kan 185 kan? Kalau yang ini berarti laki-lakinya yang dibuat per. Terus yang 2 dan 3 tadi sudah dibahas. Gitu ya, gampang ya. Nanti soal ujiannya kurang lebih ya seperti ini juga. Oke? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Miss, ini filenya bisa dikirim malam ini nggak? Saya mau Oh pahamin iya, lagi. selalu. Pasti saya akan kasih. Coba saya kirim, ini kayaknya itu kebesaran ya. Saya kirim lewat WA ya. Ya Miss, boleh Miss. Coba Nomor ketuanya Miss, WA saya sekarang, nanti saya akan kirim langsung hari ini. Oke, Miss. Coba ketuanya WA sekarang. WA. Ini
Ini kayaknya berat karena tadi ada kopi-kopi gitu. Ini ya ketuanya ya, oke. Saya kirim ke ketua untuk yang tadi. Berarti kamu akan upload minggu depan ya, sebelum kita Fitron. Pertemuan 5, 1 MSI 1. Oke, sudah saya kasih ke ini ya. Udah saya kasih ke ketua ya. Baik, terima kasih, Miss. Ya, udah saya kasih ke Daniel. Oke, thank you. Masih mengirim ya, Miss? Ya, udah masuk. Gimana? Ya, udah masuk, Miss. Udah masuk ya, Daniel ya? Iya, udah, Miss. Untuk Orlando yang kamu tulis itu n faktorial n min r itu ini adalah rumus permutasi ya. Nah, permutasi akan kita pelajari minggu depan. Jadi kalau ada waktu, karena minggu depan ada bias dan kombinasi permutasi, itu agak lumayan juga gitu ya. Miss, orang dulu nanya, Miss. Kalau cara ngitung NS berarti total kejadiannya gimana ya, Miss ya? Contoh misalnya 1 dadu dan 2 koin, berarti gimana, Miss? 1 dadu 2 koin. Nah, jadi gini, tergantung ya. Kalau misalkan maunya gimana, muncul apa? Kan nggak bisa ini. Itu udah saling lepas. Oh. Iya nggak? Iya kan, angka gambar. Misalkan nih, peluang munculnya angka atau angka kembar pada dadu, berarti berapa? Angka munculnya angka pada koin atau dadu angka kembar, 2 dadu angka kembar. Berarti gimana? Setengah ditambah 6/36 kan? Iya enggak? Iya, Miss. Ya, itu kan nggak ada yang sama kan? 2 hal yang berbeda kan? Ya, berarti itu adalah mutuali gitu. Kalau 2 dadu berarti tinggal berapa, Miss? Gimana rumusnya, Miss? Lah 2 dadu itu kan tadi sudah 36/36 kan? Berarti tinggal N kali N gitu, Miss? Kalau sama. Berarti NS-nya, kalau misalkan NS-nya kan gini, NS-nya itu kan 2 hal yang berbeda ya. Dadu sendiri, kemudian ini sendiri. Jadi NS-nya itu nggak bisa digabung. Itu 2 hal yang berbeda banget. Berbeda. Iya, bukan hal satu kesatuan seperti yang kita latihan gitu. Jadi tetap pakai NS-nya, kalau mata uang ya NS-nya mata uang. Baik, Miss. Ya. Kalau misalnya NS-nya 3 dadu, berarti gimana, Miss? Kalau 3 dadu itu berarti ya tinggal, itu banyak ya. Dan itu pun akan perhitungannya tuh akan banyak banget. Nah, itu bisa pakai rumus permutasi. Biasanya sih kita cuma pakai 2 dadu. 2 dadu aja ngitungnya udah 36 ya, 6 kali 6. Kalau yang 3 dadu itu bisa pakai rumus permutasi bisa. Permutasi bisa. Berarti ada berapa banyak cara, berapa 36, N-nya 36 sama 3 digit angka gitu. Ya. Miss, coba kamu cari 3 dadu di dalam buku, ada nggak? Banyak banget ya, Miss. Ya, apa? Miss, itu yang A itu bukan remaja, Miss, tapi pelajar, Miss. Yang A ini. Yang A responded yang 50%. Responden pelajar. Iya, jenis produk tekstil pelajar berarti 30 per. Enggak, Miss bukan tulisnya remaja. Iya, Miss tulisnya remaja, pelajar. Oh iya, sorry. Berarti nanti diedit sendiri ya. Itu kan saya kasih word-nya kan. Oke, Miss. Ya, oh ya, Miss. Nanti diedit sendiri. Thank you. Miss, saya mau tanya, nanti uang UTS kita itu sistemnya sama kayak tahun lalu atau ada perubahan ya, Miss? Atau udah ada sama kayak tahun lalu. Jadi nanti kamu gini,
saran saya, kalau misalkan yang bisa dikerjakan dengan Excel, kerjakan dengan Excel. Habis itu kamu contek dari Excel ya. Habis itu kamu taruh gambar, kan kamu foto. Fotonya kamu taruh di dalam Word, kemudian kompres gitu ya. Kalau misalkan sampai nggak muat, kamu upload, ya udah kamu kasih Google Drive-nya aja. Gitu. Kasih link aja gitu Miss maksudnya. Ya, kasih linknya aja, linknya taruh di Word, kamu upload. Tapi kadang gini, ada mahasiswa suka salah-salah gitu ya. Kalau dosennya baik, pasti saya akan minta, kamu tuh salah ngasih link gitu. Ada yang salah ngeplot gitu kan. Jadi harus diperhatikan lagi. Ya. Oke Miss, terima kasih Miss. Soalnya nggak jauh-jauh dari latihan kita, percaya aja, percaya deh. Kan model-modelnya ya seperti inilah gitu ya. Ada lagi? Soalnya nggak sulit kok, karena waktunya cuma 2 jam. Jadi soalnya nggak akan sulit-sulit, gampang-gampang. Kalau sudah nggak ada, berarti cukup sampai di sini ya. Ya. Gimana? Iya, apa maksudnya? Bedanya? Iya, dari kata kuncinya, betul. Kalau hukum penjumlahan, kata kuncinya atau. Kalau hukum perkalian, kata kuncinya dan. Ya, dan sama bersyarat. Itu kalau dalam tabel seperti ini ya. Tabel seperti ini. Terus dilihat juga dari kasus soalnya. Lihat pertanyaannya atau dan gitu. Itu akan mempermudah kalian. Ya. Ada lagi? Miss. Ya. Tadi yang perkalian kan dan ya Miss ya, itu maksudnya artinya tadi dependen kan ya Miss? Independen kalau dan. Oh, independen. Nah, kalau dan, kemudian kalau yang bersyarat itu juga biasanya itu dia itu seperti tadi yang contoh Indomie. Ya, yang bersyarat berarti kejadian pertama sama kedua, ketiga dan seterusnya itu beda-beda tapi dikalikan semua. Itu dan juga. Dan bersyarat. Iya. Kalau yang tadi ini Miss, mobil? Mobil itu adalah independen kan? Independen, oke. Ya. Atau lagi yang terakhir tadi atau itu non mutuali Miss ya? Ya. Oke, thank you Miss. Pelan-pelan aja. Yang penting kalian pelan-pelan ngerjain sendiri ya, jangan nyontek. Kemudian kan teman-teman kamu kan sudah posting forum tuh, ya kamu intip-intip lah kira-kira jawabanku udah sama belum ya sama teman gitu. Kalau jawabannya beda, kamu tanya dong, by the way ini kok bisa ketemunya ini emang dapatnya dari mana? Gitu ya. Jadi jangan asal temennya udah ngerjain kamu langsung nyontek. Nah itu udah pasti kalau ujian nggak bisa. Yang penting kamu coba sendiri dulu. Gini loh. Kan gini, kamu kan yang pertama kan kamu udah mengerjakan. Ya kan? Kamu sudah mengerjakan dan kamu cek teman kamu. Kan ada yang beda. Nggak mungkin semuanya beda tuh nggak mungkin karena angka. Yang beda itu yang perlu kamu teliti. Kamu jangan neliti semua orang gitu loh. Cukup coba 1 orang, 1-2 orang gitu ya. Yang menurut kalian dapat dipercaya kredibilitasnya. Gitu. Tapi untuk di forum Miss akan nilai nggak Miss yang mana yang benar yang mana enggak? Biasanya gini, kalau yang di forum itu tuh saya hanya menilai secara umum. Jadi kalau konsep kamu menghitung kamu sudah benar,
saya akan tulis good. Nah, sepanjang saya meng-cross check kalian ini, rata-rata cara perhitungannya udah benar semua. Kalau misalkan ada yang salah, pasti saya akan komen. Ini ada bagian yang salah, ngitung, coba dikoreksi. Saya akan bilang gitu. Nah, kamu harus koreksi. Kemudian, saya kalau di forum memang saya nggak menilai ya, saya nggak nilai gitu ya. Yang saya nilai adalah kuis. Jadi soal forum ini adalah anggap kamu sebagai syarat kalian absensi 3 kali dan kamu berlatih untuk UTS. Gitu. Kalau kamu saya nggak mau ngumpulin forum, saya mau nanya sesuatu aja, mau komen-komen aja ya boleh, silakan aja. Tapi konsekuensinya kamu kan nggak ngerti. Kalau kamu nggak ngerjain ya kamu nggak ngerti. Gitu. Baik, thank you, Miss. Okay, ya. Pokoknya coba dulu aja. Percaya deh, kalau kalian mau mencoba mengerjakan sendiri, UTS-nya pasti bagus-bagus kok. Minimal 70 tuh dapet. Karena kamu keinget. Kalau nyontek, enggak. Biasanya lupa bablas. Ya. Bisa lah, Miss, kan kelas favorit. Iya, sekalipun favorit, kalau kamu nggak belajar juga sama aja, ya kan? Oke, cukup sampai di sini ya. Selamat mengerjakan. Dan saya akan koreksi tugas-tugas kalian. Terima kasih. Kenapa Orlando bahasa? Ya, kalau kelas favorit, gini, kalau kelas favorit, pasti motivasi kalian pun akan menjadi motivasi yang favorit. Motivasi belajarnya favorit. Pasti. Tapi ingat ya, kalau kamu males belajar statistik, jangan bilang ini kelas favorit. Kalau favorit, kamu pasti belajar. Ya, sempet-sempetin lah yang kerja-kerja itu colong-colong waktu.